Hai semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur intrinsik puisi. Nah, kalau penasaran, yuk kita simak penjelasannya. Sebelum itu, pengertian puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Pemikiran penyair ini kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang apik serta memiliki struktur batin dan fisik khas penyair. Pemikiran penyair dituliskan dengan menggunakan beragam pemilihan kata yang indah sehingga dapat memikat para pembaca. Puisi memiliki nilai estetika yang berbeda-beda tergantung penulis puisi. Setiap penyair biasanya memiliki kekhasan dalam menulis puisinya. Di dalam unsur intrinsik puisi terdapat dua kategori, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin puisi terdiri atas 4 unsur, yakni yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Yang kedua, rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Lalu yang ketiga, nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Lalu yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Selanjutnya, unsur fisik. Unsur fisik puisi terdiri atas 5 unsur, yakni yang pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada 2, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Lalu yang kedua, rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Yang ketiga, imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Lalu yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Nah, umumnya setiap penyair memiliki gaya bahasanya tersendiri. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Adapun jenis majas yang sering digunakan dalam puisi antara lain majas personifikasi, majas metafora, majas eufemisme, bahkan tidak jarang penyair menggunakan majas ironi. Selanjutnya, kita akan mencoba menganalisis puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Yang Fana Adalah Waktu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Kita abadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur fisik puisi tersebut. Yang pertama,
Diksi atau pilihan kata yang digunakan pada puisi yang fana adalah waktu adalah penggunaan kata konkret. Kosakata yang digunakan ialah kosakata keseharian yang sudah ada dan tidak memunculkan makna yang baru. Yang kedua, imaji. Pada bait memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, memunculkan imaji visualisasi. Bait tersebut membuat pembaca seolah melihat secara langsung bagaimana detik waktu dipungut dan dirangkai seperti sebuah rangkaian bunga. Lalu yang ketiga, rima. Pada setiap akhir sajak diakhiri oleh bunyi vokal i, u, a sebagai bunyi yang lembut, maka membuat puisi ini tergolong puisi kamar, memiliki jenis rima berpeluk. Lalu gaya bahasa, yakni memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, merupakan majas simbolik. Detik yang dipungut dan dirangkai seperti bunga sebagai simbol dari waktu-waktu sepanjang hidup hingga membentuk sebuah rangkaian kehidupan yang telah kita lalui. Lalu, kita abadi merupakan majas totempropart yang mengungkapkan kita sebagai keseluruhan objek, padahal yang dimaksud adalah jiwa. Lalu selanjutnya, detik demi detik sebagai majas aliterasi yang mengulang konsonan di awal setiap kata secara berurutan. Lalu selanjutnya, tapi yang fana adalah waktu bukan? Tanyamu. Kita abadi, yakni penggunaan majas asindetron. Bait kita abadi diungkapkan tanpa menggunakan kata penghubung dari bait sebelumnya. Selanjutnya, yang fana adalah waktu. Kita abadi merupakan sebuah ungkapan paradoks. Lalu selanjutnya ada kata konkret, yaitu pada kata fana, melambangkan sesuatu yang bersifat sementara dan tidak bersifat kekal. Pada puisi yang dimaksud ialah waktu. Lalu selanjutnya abadi, pilihan kata yang mewakili sesuatu yang bersifat kekal dan selamanya. Lalu selanjutnya memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga. Pada bait ini dapat dibayangkan oleh pembaca melalui imaji tentang waktu yang telah kita lalui, seolah dapat dirangkai menjadi sebuah skenario kehidupan yang telah kita jalani selama ini. Lalu selanjutnya, unsur batin puisi. Yang pertama, tema. Puisi yang fana adalah waktu memiliki tema ketuhanan. Setiap bait yang diungkapkan berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Lalu yang kedua, rasa. Pokok permasalahan yang diangkat oleh pengarang ialah tentang kehidupan manusia yang tak selamanya abadi. Tapi sesungguhnya yang abadi adalah jiwa-jiwa manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga, nada. Penyair menyampaikan tema dan rasa dengan cara menceritakan sebuah kejadian yang telah lalu. Selain itu, melalui bait pertama pengarang menyampaikan sebuah pernyataan. Pengarang menyerahkan begitu saja kepada pembaca untuk mencari makna tersurat dari bait puisinya. Lalu yang keempat, amanat. Amanat yang terkandung di dalam puisi ini disampaikan pengarang secara tersirat atau tidak secara langsung. Pembaca dibebaskan untuk mencari dan menginterpretasikan sendiri. Berdasarkan tema dan rasa yang telah disampaikan, puisi ini memberi pesan tentang kehidupan manusia di dunia. Secara eksplisit, kita paham bahwa semua manusia kelak akan meninggal, sementara waktu terus berjalan. Tetapi, sesungguhnya yang abadi itu bukanlah waktu, melainkan jiwa manusia itu sendiri. Jiwa yang akan menempuh kehidupan setelah kehidupan di dunia. Pada kehidupan inilah manusia akan hidup kekal dan abadi selamanya. Baik, sekian dulu pembahasan mengenai unsur-unsur intrinsik puisi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.